Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Tuti Haryanti, NPM 1904010089. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat kurikulum. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari atau kurer yang berarti tempat terpacu, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kurikulum berarti dari kata kurer yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Hamalik 2008. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum mencakup maksud, tugas, isi, proses, sumber daya, dan sarana-sarana evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para pembelajar baik di dalam maupun di luar sekolah dan masyarakat melalui pengajaran, kelas, dan program-program terkait. Di dalam Kamus Webster, dalam tim pembina mata kuliah didaktik metodik 1995, terdapat beberapa arti dari kurikulum diantaranya yaitu sebagai berikut. Tempat berlomba. Jarak yang harus ditempuh pelari kereta lomba. Yang kedua, pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan di sekolah atau perguruan tinggi yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah. Ketiga, keseluruhan pelajaran yang diberikan dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pakar pendidikan Indonesia seperti Hamid Hasan 1988 menyampaikan 4 dimensi kurikulum yaitu 1. Kurikulum sebagai ide yang dihasilkan melalui teori-teori penelitian khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, dan alat-alat dan waktu. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku dan kemampuan tertentu dari peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik
untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi: pertama, fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well-adjusted. Kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka. Yang kelima, fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan, yakni 1. Peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Yang kedua, peranan kritis atau evaluasi. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Peranan kurikulum yang ketiga, peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat, guna membantu setiap individu mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Teori-teori pendidikan.
Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Nana S. Sukmadinata 1997 mengemukakan 4 teori pendidikan. Yang pertama, pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang kedua, pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Yang ketiga, pendidikan teknologi pendidikan. Teknologi yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Dalam teori pendidikan, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus, berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Yang keempat, pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial. Peran dari hakikat kurikulum adalah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Selain fungsi kurikulum juga mempunyai peranan kurikulum, yaitu peranan konservatif, peranan kritis, evaluatif, peran kreatif. Teori merupakan suatu perangkat prinsip-prinsip terorganisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. Teori yang terdapat dalam 3 aliran pendidikan, yakni aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Demikianlah makalah dari kami tentang hakikat kurikulum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.